Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang Mahsyar merupakan suatu tempat yang sangat penting dalam eskatologi Islam. Ia dipercayai sebagai tempat berkumpulnya seluruh manusia selepas kebangkitan dari alam kubur untuk diadili oleh Allah. Dalam keadaan tersebut, manusia akan menghadapi pengadilan yang adil dan setiap amal perbuatan mereka di dunia akan ditimbang dan dihitung. Oleh itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami dan mengamalkan amalan-amalan yang dapat menyelamatkan mereka pada hari tersebut. 1. Iman dan Tauhid. Iman yang kukuh kepada Allah dan Tauhid yang murni adalah asas utama untuk mendapatkan keselamatan di Padang Mahsyar. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas yang bermaksud, katakanlah, Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Keimanan yang benar kepada Allah dan penolakan terhadap segala bentuk syirik adalah jaminan terbesar bagi keselamatan di akhirat. 2. Salat. Salat adalah rukun Islam kedua dan merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Jika salatnya rusak, maka seluruh amalannya akan rusak. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, menjaga salat dengan sempurna dan penuh khusyuk adalah sangat penting untuk keselamatan di Padang Mahsyar. 3. Sedekah dan Zakat. Sedekah dan zakat adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, zakat adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Menunaikan zakat dan bersedekah dengan ikhlas akan menjadi penolong di hari kiamat. 4. Puasa. Puasa, terutama puasa di bulan Ramadan, adalah salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan, seorang muslim dapat memperoleh syafaat pada hari kiamat. 5. Membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi setiap muslim dan merupakan sumber syafaat pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran adalah cara untuk mendapatkan syafaat dan keselamatan di Padang Mahsyar. 6. Istighfar dan taubat. Memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat dari segala dosa adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Istighfar dan taubat yang tulus akan menghapuskan dosa-dosa dan menjadi sebab mendapatkan rahmat dan keampunan Allah di hari kiamat. 7. Akhlak mulia. Akhlak yang mulia dan berbuat baik kepada sesama manusia adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani. Berbuat baik, menolong sesama, berkata baik, dan menjaga hubungan silaturahim adalah bentuk akhlak mulia yang akan mendapatkan ganjaran besar di akhirat. 8. Jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah adalah amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Hadis riwayat Abu Daud. Jihad dalam bentuk apapun, baik dengan harta, tenaga, atau ilmu, yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah akan mendapatkan pahala yang besar dan menjadi penyelamat di Padang Mahsyar. 9. Bersabar dan bersyukur. Sabar dalam menghadapi ujian dan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah adalah amalan yang sangat penting dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157 yang bermaksud, dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada akhirnya, amalan-amalan penyelamat di padang mahsyar adalah bentuk nyata dari ketaatan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah. Setiap muslim, hendaknya berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan tersebut dengan ikhlas dan konsisten, serta selalu berdoa agar Allah memberikan rahmat dan syafaatnya di hari kiamat. Dengan demikian, kita berharap dapat melewati hari pengadilan dengan selamat dan memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah. Keadaan manusia di padang mahsyar merupakan salah satu topik yang sering dibahas dalam ajaran agama Islam, khususnya dalam konteks eskatologi atau ilmu yang membahas tentang hari kiamat dan kehidupan setelahnya. Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh umat manusia setelah kebangkitan dari kematian, untuk menunggu proses hisab atau perhitungan amal mereka. Penggambaran padang mahsyar. Padang mahsyar digambarkan sebagai tempat yang sangat luas dan datar, tanpa adanya bukit atau lembah. Tempat ini akan menjadi saksi bagi setiap individu yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup di dunia. Dalam Al-Quran dan hadis, padang mahsyar sering digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kengerian dan ketakutan, karena setiap manusia akan menyaksikan dan mengalami langsung konsekuensi dari perbuatan mereka. Keadaan manusia di padang mahsyar. 1. Kebangkitan dari kubur. Setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan kembali dari kubur mereka. Manusia akan keluar dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki, tanpa memandang status sosial atau kekayaan yang mereka miliki saat di dunia. Dalam keadaan ini, mereka akan dibawa ke padang mahsyar untuk menunggu proses hisab. 2. Kondisi fisik dan emosi. Di padang mahsyar, manusia akan merasakan kondisi fisik dan emosi yang luar biasa. Matahari akan didekatkan sangat dekat, hanya sejarak 1 mil di atas kepala manusia, menyebabkan keringat mengucur deras hingga menenggelamkan sebagian manusia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringat mereka sendiri, tergantung dari amal perbuatan mereka selama di dunia. 3. Kepanikan dan kekhawatiran. Ketika menunggu hisab, manusia akan mengalami kepanikan dan kekhawatiran yang luar biasa. Mereka akan mencari pertolongan kepada para nabi dan rasul untuk memohon syafaat agar segera dilakukan hisab. Pada saat itu, setiap manusia akan sibuk dengan urusannya sendiri, dan tidak ada yang dapat membantu satu sama lain, bahkan orang tua terhadap anaknya sekalipun. 4. Proses hisab. Proses hisab di padang mahsyar adalah momen di mana amal perbuatan manusia akan ditimbang dengan sangat teliti. Setiap amal baik dan buruk akan dicatat dalam kitab amal masing-masing. Manusia akan diberikan kitab amal mereka, dengan tangan kanan bagi mereka yang amalnya baik, dan dengan tangan kiri bagi mereka yang amalnya buruk. Proses ini akan menentukan nasib akhir manusia, apakah mereka akan masuk surga atau neraka. 5. Penimbangan amal, mizan. Salah satu momen penting di padang mahsyar adalah penimbangan amal dengan mizan. Timbangan amal. Setiap perbuatan baik dan buruk akan ditimbang dengan sangat adil. Tidak ada satupun amal, sekecil apapun, yang akan terlewat dari perhitungan ini. Amal yang berat akan menentukan keberhasilan seseorang dalam mendapatkan rahmat Allah dan masuk ke surga. 6. Syafaat dan pengampunan. Pada hari tersebut, beberapa golongan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan para nabi lainnya, serta dari orang-orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Syafaat ini adalah bentuk pertolongan untuk meringankan beban dosa atau mempercepat proses masuk ke surga. Namun, syafaat ini hanya diberikan kepada mereka yang diizinkan oleh Allah. Keadaan manusia di padang mahsyar adalah salah satu momen yang paling menentukan dalam kehidupan setelah mati menurut ajaran Islam. Di sana, setiap individu akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan mereka selama hidup di dunia. Kondisi di padang mahsyar sangat menegangkan dan penuh dengan ketakutan, karena setiap orang akan menyadari bahwa tidak ada satupun amal yang terlewat dari perhitungan Allah. Namun, di tengah kengerian itu, terdapat harapan akan syafaat dan rahmat Allah bagi mereka yang telah berusaha menjalani kehidupan dengan ketaatan dan amal kebaikan. Pemahaman tentang keadaan di padang mahsyar ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi setiap muslim untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang, serta mempersiapkan diri dengan amal ibadah yang ikhlas dan tulus hanya karena Allah.
Keutamaan berzikir malam hari dan salat tahajud menyelamatkan di padang mahsyar. Berzikir dan salat tahajud adalah dua amalan yang memiliki kedudukan sangat mulia dalam Islam. Berzikir di malam hari dan melaksanakan salat tahajud bukan hanya mendatangkan ketenangan hati, tetapi juga memiliki keutamaan yang luar biasa, termasuk sebagai penyelamat di padang mahsyar. 1. Keutamaan berzikir malam hari. Zikir, yang berarti mengingat Allah, adalah salah satu ibadah yang paling mudah dilakukan namun memiliki pahala yang sangat besar. Berzikir di malam hari memiliki keutamaan yang istimewa karena malam hari adalah waktu yang penuh dengan ketenangan dan keheningan, sehingga hati dan pikiran lebih mudah untuk khusyuk mengingat Allah. Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Di malam hari, saat kebanyakan orang terlelap dalam tidur, mereka yang memilih untuk bangun dan berzikir mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Berzikir malam hari juga mendekatkan hamba kepada Allah, memperkuat hubungan spiritual, dan membuka pintu-pintu rahmat serta hidayah. 2. Keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat tahajud dijelaskan dalam berbagai hadis dan ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Salat tahajud dilakukan setelah tidur, pada sepertiga malam terakhir, ketika suasana sepi dan tenang. Inilah waktu yang paling mustajab untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Keikhlasan dan ketulusan dalam melaksanakan salat tahajud akan mendatangkan berbagai kebaikan, termasuk terkabulnya doa, diampuni dosa, serta mendapatkan ketenangan batin. 3. Menyelamatkan di padang mahsyar. Pada hari kiamat, di padang mahsyar, semua manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Keadaan di padang mahsyar sangatlah mengerikan, penuh dengan penderitaan dan ketakutan. Hanya amal-amal saleh yang dilakukan di dunia yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Dalam konteks ini, berzikir malam hari dan salat tahajud memiliki peran penting sebagai penyelamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Allah menyediakannya bagi orang-orang yang memberi makan, melembutkan ucapan, berpuasa secara berkesinambungan, dan salat di malam hari ketika manusia terlelap dalam tidur." Hadis riwayat Tirmidzi. Amalan salat tahajud dan zikir malam hari akan menjadi cahaya yang menerangi kita di padang mahsyar. Amal ibadah ini akan memberikan syafaat dan melindungi kita dari azab yang pedih. Orang-orang yang terbiasa bangun malam untuk beribadah akan mendapatkan naungan Allah saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Berzikir malam hari dan salat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kedua ibadah ini tidak hanya memberikan manfaat di dunia berupa ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah, tetapi juga memiliki keutamaan besar di akhirat. Dengan melaksanakan zikir dan salat tahajud, kita berharap mendapatkan keselamatan dan naungan di padang mahsyar, serta memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah. Marilah kita istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan ini, sehingga kita bisa menjadi hamba yang dicintai dan diridai oleh Allah. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Jangan lupa like, subscribe, komen, share agar semakin berkembang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.